Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yunus dari kelas Statistika B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis perbandingan dari 3 jurnal tentang kepuasan pelanggan di suatu tempat usaha. Judul jurnal pertama yang saya ambil yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan Mujigae Resto Depok. Jurnal kedua yaitu tentang pengaruh kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang makanan di warung makan ayam bakar Wong Solo. Jurnal ketiga, pengaruh perilaku kewirausahaan terhadap kemampuan manajerial pada perdagangan pakaian pasar pusat Kota Medan. Perbandingan dari 3 jurnal ini, yang pertama, masalah yang diambil dari jurnal pertama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan Mujigae Resto Depok. Jurnal kedua tentang masalah yang diambil yaitu tentang penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang di rumah makan ayam bakar Wong Solo, Alaludin, Makassar. Masalah dari jurnal ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel perilaku perusahaan berpengaruh terhadap kemampuan manajerial. Kajian teori. Untuk jurnal pertama, Mujigae Bibimbap and Casual Korean Food merupakan restoran makanan Korea asal Indonesia yang menawarkan bibimbap dan aneka kuliner khas Korea dalam kemasan dan suasana yang memadukan unsur tradisional dan modern dengan harga terjangkau dan cita rasa makanan yang menyesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Untuk jurnal kedua, dalam melancarkan usaha rumah makan, pelaku usaha tersebut harus mengoptimalkan cita rasa setiap makanan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama penentu keberhasilan usaha dalam bidang makanan. Kepuasan pelanggan juga merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh restoran apabila ingin mendapatkan minat beli dari konsumen. Setiap restoran dituntut untuk membuat pelanggan merasa puas dengan memberikan penawar dan pelayanan yang baik. Yang ketiga, keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. UMKM selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai alternatif pengembangan di masa krisis melalui mekanisme penciptaan kesempatan kerja dan nilai tambah. Peran dan fungsi strategis ini sesungguhnya dapat ditingkatkan dengan memerankan UMKM sebagai salah satu usaha komplementer bagi pembangunan perekonomian nasional. Metode yang digunakan dari ketiga jurnal ini berbeda. Untuk jurnal pertama, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena menggunakan metode survei. Untuk jurnal kedua, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang. Jurnal ketiga, penelitian ini menggunakan metode kausalitas asosiatif dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear sederhana dengan uji T. Hasil yang didapatkan dari jurnal pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan Mujigae Resto Depok. Untuk jurnal kedua, hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap minat beli ulang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Hal ini berarti semakin baik penerapan kepuasan pelanggan di rumah makan Wong Solo Alaludin, Makassar, maka minat beli ulang juga semakin meningkat. Hasil yang didapatkan dari jurnal ketiga. Hasil penelitian ini jelaskan hanya ada pengaruh signifikan perilaku kewirausahaan terhadap kemampuan manajerial senada dengan penelitian. Pembahasan dari jurnal pertama. Hal ini dapat dilihat dari analisis penelitian
yaitu berdasarkan analisis regresi linear sederhana diketahui bahwa arah regresi pada penelitian ini yaitu positif dengan persamaan regresi Y sama dengan min 6 kurang dari 32 tambah 0,917x, yang menunjukkan bahwa apabila kualitas pelayanan uji garis Depok ditingkatkan satu nilai, maka akan meningkatkan kualitas pelanggan sebesar 0,917. Berdasarkan UJT, diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan uji garis Depok berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelanggan uji garis Depok. Untuk hasil didapat ketiga, berdasarkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,597, terdapat hubungan yang sedang antara pelayanan uji garis Depok dan kualitas pelanggan uji garis Depok. Pembahasan dari jurnal kedua. Pengujian terhadap hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kepuasan pelanggan, terdapat minat beli ulang. Terbukti hal ini bisa dilihat dari output SPSS. Dengan analisis regresi terhadap variabel menunjukkan koefisien korelasi R yang positif dan nilai T hitung variabel kepuasan pelanggan lebih dari T tabel sesuai pada tahap signifikan 5%. Pembahasan dari jurnal ketiga. Berdasarkan UJT, penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku kebiasaan mempengaruhi kemampuan manajerial pada perdagangan pakaian pasar pusat kota Medan. Hal ini dapat terlihat dari nilai T hitung lebih dari T tabel dengan tingkat signifikan 0,00 kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut juga diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,21. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kewirausahaan memberikan pengaruh pada kemampuan manajerial perdagangan pasar pusat kota Medan sebesar 52,1%, sementara sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dalam hal ini tidak diteliti. Kesimpulan dari jurnal pertama, berdasarkan nilai koefisien determinasi kualitas pelayanan uji garis Depok memiliki pengaruh terhadap variabel realitas pelanggan uji garis Depok sebesar 34,9%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 6,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, yaitu makanan dan harga. Kesimpulan dari jurnal kedua, dapat disimpulkan bahwa semakin baik kepuasan pelanggan pada rumah makan ayam bakar Wongso Lalaludin Kota Makassar, maka semakin meningkat pula minat beli ulang. Untuk jurnal ketiga, kesimpulan dapat diambil yaitu berdasarkan uji regresi linear sederhana untuk variabel kemampuan manajerial sebesar 9,434%, menyatakan bahwa jika perdagangan tidak memiliki perilaku kewirausahaan yang baik, maka kemampuan manajerial akan tetap mengalami peningkatan sebesar 9,434%. Dengan kata lain, jika perilaku kewirausahaan standar maksudnya perilaku tidak baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi ini. Lebih dari dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.